Salam budaya. Saya Ursula Indrani Lasino, selaku koordinator Bilintang dan juga pemain. Awalnya itu ide dicetus oleh Prof. Harjanto Prabowo. Waktu itu beliau mengusulkan tim karyawan, dosen ikut melestarikan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya bekerja melulu, tetapi juga menikmati karya yang ada di Indonesia. Nah, oleh Prof. Harjanto diusulkan kita memilih alat kolintang karena itu kan berbagai macam alat, jenis alat yang dia mainkan harus selaras antara pemain-pemain ya, karena setiap alat dimainkannya berbeda dan bunyinya juga beda-beda, jadi harus teamwork begitu ya. Nah, setelah itu ada usul, kami coba mencari di mana kami harus mencari alat yang terbaik begitu kan. Nah, jadi kami juga mencoba mencari pelatih. Awalnya adalah almarhum Pak Niko. Atas ide yang bersangkutan, kami mencari alat buatan Petrus Kaseke. Petrus Kaseke dari Salatiga kalau nggak salah ya. Nah, kita akan mencoba bermain selama mungkin dan sebagus mungkin juga untuk mengangkat nama BINUS University. Jadi tidak hanya terkenal sebagai kampus IT, berbasic IT atau science, tetapi juga kita turut melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi setelah ada kolintang, cari pemain, kita memilihlah tuh nama Bilintang. Bi itu kan lambang lebah ya, lambangnya BINUS juga ya. Jadi itu kan pekerja keras, kreatif, yang benar-benar kerja harus teamwork juga. Nah, lintang itu dari kolintang itu. Setelah COVID, periode 2020 sampai 2022, kami stop berlatih karena memang kan dilarang pemerintah untuk berkumpul-kumpul ya, karena itu penyakit yang serius. Nah, setelah COVID berlalu, kami agak tersendat mencari pelatih baru karena pelatih yang lama meninggal. Akhirnya Februari 2023 kami menemukan pelatih baru Pak Rama Wawor. Sehingga sampai dengan hari ini kami rutin lagi berlatih kolintang dan tampil baik di BINUS di acara-acara tertentu maupun di luar BINUS. Kita sekarang ke Pak Rama ya. Pak Rama tadi kan disebutkan bahwa setelah dari Ursula setelah masa pandemi kesulitan mencari pelatih baru dan akhirnya bisa bertemu dengan Pak Rama nih, jadi pelatih baru dari Bilintang. Pak Rama boleh dong ceritakan sedikit bagaimana awalnya Pak Rama itu bisa misalnya di-approach dan juga menjadi pelatih dari Bilintang. Salam budaya. Perkenalkan, saya Rama Wawor. Sangat bersyukur bisa dipilih ya untuk mendampingi teman-teman Bilintang. Jadi ini adalah salah satu challenge buat saya untuk mendampingi teman-teman Bilintang karena memang para pemain kolintang ini memang tidak punya basic musik. Jadi memang ada beberapa karyawan, beberapa dosen yang berusaha untuk belajar musik malah melalui kolintang. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang diupayakan agar supaya menikmati musik dengan alat musik yang tradisional, karena memainkan alat musik tradisional itu gampang susah. Ketika dapat gampangnya terasa gampang, ketika ada di saat mengalami kesulitan ya memang agak sulit, karena memang alat musik ini, alat musik akustik harus diketukkan, menggunakan tenaga dan harus konsisten secara pukulan dan secara bunyi. Nah, aku sangat berbangga sebagai salah satu praktisi yang sudah memainkan kolintang mungkin dari kelas 4 SD. Jadi ini adalah panggilan, adalah passion untuk terus melestarikan alat musik kolintang sampai saat ini. Bersyukur kampus BINUS lewat Bilintang kita mungkin satu-satunya aku bisa klaim ya di Jabodetabek yang terus aktif belajar
memainkan bahkan melestarikan alat musik kolintang. Ini adalah kebanggaan saya sebagai orang Minahasa yang melihat kolintang bisa eksis di Jakarta, apalagi di kampus. Ini luar biasa karena ini adalah salah satu bentuk pelestarian dari BINUS ini sendiri sebagai memang panggilan untuk melestarikan alat musik ini dikenal ke seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Oke, baik Pak Rahmat. Kita kembali lagi ke Ibu Ursula. Tadi kan Ibu Ursula sudah menjelaskan sedikit ya Bu, alasan utama mengapa memilih alat musik kolintang gitu. Yang pada awalnya memang usulan dari mantan Rektor BINUS University, Profesor Hartianto begitu. Nah, Bu Ursula boleh dong ceritakan sedikit lagi apa sih sebenarnya motivasi utama begitu memilih nama Bilintang? Apakah ada pesan atau maksud tersendiri dari makna Bilintang itu, dan juga adakah nilai khusus Ibu yang ingin dijaga dari Bilintang ini? Sebentar. Ya, kita memang memilih Bilintang. B-nya itu kita mau mengkaitkan BINUS-nya dari B, lebah. Ya, itu kan memang simbol dari BINUS sendiri sebagai pekerja ulet, pekerja keras. Jadi sebagai sesuatu yang kreatif lah gitu ya. Jadi BINUSian pun dianggap memang semuanya harus kreatif, saling berkoordinasi, saling menjalin kerjasama untuk mengharmonikan suatu suara yang baik untuk ditampilkan begitu ya. Nah, kalau kolintangnya sendiri memang kita juga memilih kolintang karena selain usul, tetapi setelah dicerna memang itu alat tadinya kan sulit dimainkan, tidak semua orang bisa. Jadi kenapa kita tidak mau mencoba melestarikan, kenapa kita tidak mau mencoba menyajikan, karena kalau angklung kan di mana-mana sudah banyak, kolintang itu jarang. Nah, jadi kami berembuklah bagaimana kalau kita membuat tim komunitas sendiri terdiri dari dosen, karyawan. Yang lalu memang ada beberapa mahasiswa, tapi mahasiswa setelah lulus kan dia menghilang ya. Nah, jadi kalau mahasiswa yang sekarang tidak bisa langsung masuk karena ada jadwal-jadwal kuliah. Kita misalnya mau tampil dia harus ujian. Nah, jadi itu ada kendala-kendala. Memang untuk mahasiswa di BINUS untuk tim kolintangnya saat ini memang belum ada. Semoga harapan kami juga ke depannya mahasiswa pun boleh dapat menikmati kolintang yang sudah tersaji ini. Mereka boleh berkreativitas, membentuk tim sendiri, melestarikan budaya kolintang juga melalui kegiatan kemahasiswaan. Beralih ke proses latihan. Ya. Boleh jelaskan sedikit dong Bu Ursula bagaimana proses latihan dari Bilintang sehari-hari gitu, khususnya saat mendekati ingin perform. Latihan rutin itu kami lakukan Selasa dan Kamis. Tetapi kami juga menyesuaikan apabila karyawan mungkin ada acara khusus, misalnya rekar, atau kos kami harus ada di event yang lain di hari latihan kami sesuaikan lagi. Tapi kalau ada acara-acara khusus internal maupun eksternal, kami reschedule. Misalnya untuk wisuda, kami menyesuaikan jadwal dengan kegiatan mahasiswa. Nah, ini kan Agustus kan ada wisuda ke-72. Nanti di akhir Juli kami akan ada latihan bersama dengan mahasiswa dari Paramabira, Bersatu Dalam Musik, dan orkestra ya. Jadi sama Bilintang ya nanti ya kita kolaborasi. Itu kita menyesuaikan dengan mereka supaya waktu ya sama-sama enak lah ya, tenggang rasa ya, semua supaya bisa. Yang karyawan dosen juga setelah tugas, yang mahasiswa juga setelah kegiatan belajar mengajar mereka, begitu.
Oke, kita beralih ke Parama lagi. Parama, nah kan tadi Ibu Ursula sudah jelaskan sedikit ya terkait proses latihan di Bilintang. Nah kalau dari Parama sendiri, bagaimana sih Pak proses kreatifnya gitu? Sistem latihan dan pembinaan yang dilakukan dan juga bagaimana proses Bilintang sendiri dalam memilih dan juga mengaransemen lagu gitu untuk dibawakan saat perform nanti. Alat musik kolintang ini kan termasuk luar biasa ya, karena kita memainkan bermacam-macam genre dengan alat musik tradisional ini gitu. Jadi kita bisa bergenre yang pop, ballad, bisa caca. Kadang-kadang kita juga sesuai request dari acara kita bisa membawakan lagu yang nuansa dangdut atau keroncong. Jadi memang alat musik ini kita seluruh warga Indonesia patut berbangga bahwa alat musik ini sebagai salah satu warisan Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Ini bisa memainkan banyak genre dan bisa dimainkan sebenarnya. Gampang banget untuk dipelajari. Nah, proses kreatif untuk melatih Bilintang karena memang latar belakang teman-teman Bilintang memang bukan pemusik, jadi ya memang ada butuh pendekatan untuk di awal-awal lebih ke mengajarkan teori musik dasar, cara membaca partitur, cara menghitung nada, cara membaca bar, dan memang yang paling susah kita bersama-sama untuk memainkan lagu dengan kompak. Karena kan dengan latar belakang yang berbeda, kita berusaha untuk bikin supaya alat musik yang bermacam-macam ini bisa balancing. Karena setiap alat beda pukulan, beda pola pukulan. Oke, mungkin tantangan terbesarnya apa sih Pak yang paling susah mungkin saat mengaransemen lagu atau memainkan lagu? Nah, tantangan terbesar adalah ketika kita sudah latihan nih, ada perform nih. Mungkin 2-3 kali latihan, tiba-tiba pas mau perform, pas penyanyi datang, nah ternyata nadanya tidak cocok. Jadi gimana caranya ya supaya nada dasar ini disesuaikan oleh penyanyi. Nah, saya bersyukur dan bersama teman-teman Bilintang kita ada sepasang penyanyi yang memang jadi andalan Bilintang dari masa ke masa. Ada Kak Afri sama Kak Voice. Ini mereka saling melengkapi suara. Jadi Kak Arfi suara low-nya di laki-laki dan Kak Voice suara high-nya di perempuan. Jadi kita kayaknya cocok banget. Jadi kalau ketinggian dilempar ke Kak Voice, kalau kerendahan dikasih ke Kak Arfi. Oke, tadi Pak Rama sebutkan bahwa membawakan lagunya nggak cuma lagu tradisional ya, tapi juga ada lagu modern dan juga lagu-lagu barat begitu bisa dibilang. Nah, dari Pak Rama sendiri bagaimana sih Pak, atau apa saja biasanya lagu-lagu yang dibawakan di saat perform dan bagaimana istilahnya pertimbangannya dalam memilih lagu-lagu tersebut gitu? Apakah ada perbedaan saat melatih memainkan lagu tradisional dan juga lagu barat? Nah, karena alat musik kolintang kan kromatis, jadi kita punya semua nada. Jadi kalau misalkan kita punya nada C, cis, D, dis, dan seterusnya. Jadi kita bisa menyesuaikan semua nada tergantung penyanyinya. Kalau instrumental ya mungkin di nada dasar yang biasa seperti di C, di F, atau di G. Tapi kalau untuk penyanyi, kita menyesuaikan range suara dari penyanyi. Nah, proses kreatifnya karena memang kita diharuskan untuk menguasai banyak lagu, jadi atas pertimbangan teman-teman Bilintang, kita menyiapkan partitur. Jadi nanti ada partitur di tiap personil supaya sebagai panduan lagu apa, itu tertulis liriknya, lagunya, nada dasar, genrenya apa itu biasanya tertulis. Dan lebih dimudahkan karena kita udah ada tahap dasar untuk pengenalan alat musik dan teori dasar musik. Harusnya lebih gampang. Prestasi dari Bilintang sendiri ya Bu, terkait kampanye Kolintang Goes to UNESCO gitu. Nah, kontribusi nyata apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh Bilintang gitu sejak awal terbentuk sampai saat ini? Mungkin boleh diceritakan sedikit, sudah pernah tampil di acara apa aja mungkin yang paling memorable Bu? Jadi kami juga tahu bahwa ada tagline Kolintang Goes to UNESCO itu dari Coach Rama Wawor. Karena beliau kan memang tergabung ya dalam ikatan pelatih kolintang profesional.
Jadi sejak itu Pak Rama menggiring kami, yuk kita melakukan kegiatan yang mendukung Kolintang diakui oleh UNESCO. Yang akhirnya pengakuannya memang kita dapatkan di 4 Desember 2024. Nah, waktu itu kami tampil 24 Juli di apa namanya Biru Semarang. Waktu ada acara 1000 genset berkebaya, kami main. Selain yang di gedung GKJ ya, yang acara ASEAN ya. Nah, tapi dengan bermain di acara ASEAN itu, Binus University itu mendapat award dari Nawacita media Nawacita ya. Nah, dapat namanya Nawacita Award karena melestarikan budaya yaitu Kolintang. Setelah itu ada acara-acara yang di dalam kampus di sini. Kami diajak untuk tampil di depan tamu-tamu, misalnya United Nations yang kebetulan ulang tahun di Indonesia diadakan di kampus Binus, LLDT 3 mau meluncurkan aplikasi Alkite adanya di atas misalnya gitu, dan pada saat wisuda ke-70 kami mendapat Muri Award, rekor Muri ya, karena sebagai satu-satunya universitas yang prosesi wisudanya diiringi oleh Kolintang. Tapi sejalan sebelum mendapatkan pengakuan UNESCO, Bilintang juga tampil di acara bebas atas arahan Pak Rama pada saat Festival Sambal Nusantara di jogging track Kelapa Gading. Kita juga tampil di Sumarekon Mall Serpong itu pada saat Sinca atau hari-hari di mana Pak Rama diajak untuk tampil, Bilintang diajak, mau nggak ikut tampil? Hayu, karena tidak semua orang tahu alat Kolintang. Jadi penonton itu sampai pegang-pegang, ini alat apa ya gitu. Jadi kami turut bukan melestarikan suara saja, tapi memperkenalkan alat jadinya kepada pendatang di mall tersebut misalnya begitu. Oke, baik Bu Ursula. Nah, dari sekian banyak pengalaman dan juga perform yang sudah dilakukan oleh Bilintang gitu, baik di panggung lokal maupun panggung internasional. Bagaimana sih perasaan Ibu sendiri gitu, selaku perwakilan dari Bilintang, bisa mendapatkan kesempatan untuk perform, memainkan alat musik tradisional, mengenalkan alat musik tradisional Kolintang ke hadapan masyarakat secara luas dan juga masyarakat global? Nah, terutama kami bersyukur ya diberi kesempatan, dan juga selain bangga menampilkan alat tradisional di depan tamu-tamu asing ataupun masyarakat Indonesia sendiri kan yang belum tentu tahu semua, tapi kami juga sangat turut berterima kasih bisa mengangkat juga menyajikan kepada Binus University sampai mendapatkan award melalui permainan Kolintang melalui Bilintang. Ya, itu yang sangat kami syukuri dan merasa senang dan bangga ya untuk komunitas Binusian. Oke, kita beralih ke Pak Rama sekarang. Kalau dari Pak Rama sendiri bagaimana nih Pak? Perasaannya kan Pak Rama istilahnya sudah lama ya berkecimpung di dunia alat musik Kolintang, sudah bertahun-tahun begitu, dan juga sekarang mendapatkan kesempatan untuk membina dan juga mendampingi Bilintang gitu untuk mewujudkan tadi ya Kolintang goes to UNESCO. Bagaimana perasaan Pak Rama sendiri begitu? Nah, jadi ini memang adalah salah satu contoh ya. Saya berharap nanti Binus juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman mahasiswa mungkin di seluruh kampus di Indonesia, karena ini bukan hanya panggilan Bilintang lewat Binus University, tapi ini lebih ke panggilan seluruh masyarakat ya, seluruh kawula muda, apalagi anak-anak muda. Ya tidak ada salahnya ya, di samping kita menyukai lagu-lagu atau musik-musik modern, musik-musik barat, kita juga tahu ya bahwa akar kita, budaya kita adalah alat musik ataupun tarian atau apapun itu. Jadi memang kita harus memang merasa memiliki ya, sense of belong kita harus punya gitu, karena bersyukur puji Tuhan Desember 2024 UNESCO mengakui alat musik Kolintang sebagai warisan
budaya dari Indonesia untuk dunia. Jadi ini adalah salah satu pengakuan dan menjadi standar dan menjadi dasar untuk kita bisa melangkah lebih lagi, karena kan tidak lucu ya kalau misalkan ada tetangga yang mengklaim ini alat musik mereka. Jadi ini adalah salah satu gebrakan, salah satu gerakan awal untuk kita mulai lagi memperkenalkan alat musik ini, karena jangan sampai nanti adik-adik kita, anak cucu kita nanti tinggal lihat kolintang mungkin di museum, atau sekarang kan udah kecanggihan teknologi, udah tinggal lihat di handphone gitu. Jadi nanti main kolintang tidak secara live, secara fisik dimainkan, tapi tinggal lewat aplikasi. Itu sangat disayangkan. Jadi harapan saya, kita merasa bahwa kita ini barang kita nih, alat musik kita ini adalah kekayaan kita yang harus kita jaga, kita lestarikan sampai kapanpun. Karena semua orang harus tahu bahwa kolintang itu bunyinya sangat indah, sangat menarik. Saya beberapa kali perform dengan teman-teman profesional di luar negeri, apresiasi mereka ke alat musik ini luar biasa, karena wow, suaranya katanya sangat enak, alat musik ini terbuat dari kayu, kok bisa kayu berbunyi sedemikian rupa. Ya, inilah kebanggaan dari Indonesia memiliki alat musik, salah satunya kolintang. Ibu Ursula dan juga Pak Rama, boleh dong Ibu dan juga Bapak berikan pesan penting nih bagi generasi muda agar mereka dapat lebih menghargai dan juga melestarikan budaya-budaya Indonesia, khususnya musik kolintang ini. Kami harapkan semakin banyak karyawan-karyawan dan dosen-dosen muda kolintang, dosen-dosen muda BINUS itu tertarik untuk bermain kolintang. Mahasiswa sebetulnya sudah ada tertarik, tetapi mungkin belum teralokasi dengan baik karena mereka kan dari berbagai jurusan, jadwal kuliah yang berlainan. Nah, jadi UKM-nya ya kalau nggak salah ya istilahnya, itu belum ada sebetulnya untuk kolintang. Nah, saya berharap suatu saat nanti mahasiswa pun ada latihan rutin untuk kolintang di BINUS. Nah, teman-teman BINUSian, ini adalah challenge buat kita ya. Ini memang panggilan kita untuk melestarikan, menjaga alat musik ini, karena ini adalah kebanggaan bersama. Karena seperti informasi tadi ya, kemana-mana kita di dalam negeri bahkan di luar negeri, orang sangat mengapresiasi alat musik ini. Jadi sempatkanlah waktu untuk datang lihat ya, cari informasi lah. Sekarang bisa googling tentang kolintang, cara melestarikan kolintang. Semoga ada gebrakan baru, ada inovasi dari teman-teman muda untuk bisa mengembangkan kolintang. Karena budaya adalah identitas, jadi ini adalah identitas Indonesia. Jadi semoga kolintang bisa semakin dikenal, semakin cintai, dan menjadi kebanggaan untuk kita semua.